gimana sih sebenarnya lu bisa pitching dan ujung-ujungnya lu dapet jobnya. Apa things in common ya deck pitching ini bisa menang gitu. Sesimpel bisa mengakomodir kebutuhan klien. Menurut lu bener gak sih suatu klien itu bakal milih lu lebih tinggi probability-nya kalau emang betul dari agensi lu itu ya lebih dikenal lah. Nggak mau jalan sama agensi lain, ya udah gitu. Nggak perlu open pitch. Betul. Cara yang biasa lu pakai terus supaya klien ini tuh udah dengerin pitching dari banyak banget agensi, tapi dia tetap mau dengerin lu gitu. Kita pitching nih gitu. Oh kita kalah. Seiring berjalannya waktu kita menemukan ada creative output yang kayaknya familiar deh. Iya. Oke, halo. Hari ini gue sama Ale nih. Halo. Ale ini tim kreatif Vera juga. Jadi sebenarnya gini lah, gue tuh mau ngobrol sama lu dari lama sebenarnya. Dari berbulan-bulan lalu. Iya, cuman gue kan nyocokin waktunya sama lu kan. Pada intinya adalah gue kenalin sedikit. Jadi Ale ini pengalamannya juga ada banyak, bukan di kreatif Vera doang. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah di berbagai agensi juga, ngerjain berbagai brand juga, bikin campaign juga, pitching juga. Nah cuman kali ini kita mau nge-spill kayak sebenarnya pitching tuh kayak gimana sih, nggak ada benar nggak ada salah sih. Bener. Ya kan, cuman kita selama ini kayak gimana gitu kan. Nggak apa-apa contek aja gitu kan, karena kan ya gitulah gitu. Gak ada ilmu eksaknya sih. Gak ada ilmu eksaknya. Mungkin pertama gini kali ya, buat konteks aja mungkin buat teman-teman juga. Share dikit deh Le, mungkin pengalaman lu pernah ngerjain brand apa aja. Terus kayak ya pengalaman lu lah, background lu lah gitu lah. Ini sebut brand gak apa-apa? Boleh. Jadi gue tuh sebelum kerja di agensi Jakarta, gue tuh freelance gitu ya. Sempet juga kepengen bikin so-called agency juga sama teman-teman gue gitu. Cuma pada saat itu pandemi jilid 2 tuh akhirnya beberapa klien yang terdampak on hold. Nah, abis itu akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya kita mesti jalan sendiri-sendiri dulu deh. Kayaknya emang sama semesta disuruh belajar dulu kali ya gitu. Ya udah tuh akhirnya gue apply gitu ya sambil ngambil job-job freelance gitu. Gue tuh backgroundnya adalah konten gitu. Konten? Iya, gue konten spesialis gitu. Jadi 2022 gue keterima di salah satu agensi di Jakarta gitu. Nah di situ bisa dibilang adalah pintu masuk gua untuk lebih bisa belajar di dunia advertising dan digital marketing gitu. Nah di situ gua itu kerjaannya ngapain? Gua tentunya bikin konten gitu ya, day to day, reguleran itu. Gua pegang Nestle Profesional, Paseo Baby, terus gue pegang Happy Soya Oil gitu, salah satu minyak sehat gitu dari Indofood. Terus gue pegang KitKat juga waktu itu. Terus gue pegang apa lagi ya, Fiber First gue pernah. Terus pegang Palmia. Palmia itu gue ngerjain kalau konten sosmednya itu B2B. Kalau B2C-nya gue SEO artikel. Abis itu banyak lagi dah, gue rada lupa juga. Alfa juga waktu itu, Alfa motor listrik itu gue juga pernah. Nah selain day to day-nya gue ngerjain konten, gue itu juga ikut pitching. Jadi kalau di kantor gue yang dulu itu yang 2022 memang tim konten dan art selain ngerjain day to day reguleran memang dilibatkan untuk pitching. Supaya juga bisa belajar gitu, sama-sama belajar. Nah dari situlah gue akhirnya makin bisa mengerti gitu flow pitching, kemudian gue juga bisa akhirnya lebih bisa berpikir melihat secara big picture dan strategic thinking gue juga akhirnya lebih bisa terasah di situ gitu. Abis itu gue resign, gue pindah juga ke agensi lain gitu ya. Di situ gue nggak pegang day to day banget nih, karena role-nya udah berbeda. Bukan bikin konten lagi tapi lebih ke strategik. Di situ gue sempet pegang beberapa brand FMCG dan sempet pitching juga bank gitu ya. Dan
most likely sih nggak terlalu beda gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa adjustment lah sesuaiin dengan company-nya sih. Iya. Kayak gitu sih paling. Oke. Latar belakang kenapa gue pengen ngobrol sama lu adalah karena beberapa kali kita kan pitching bareng juga di Creativera kan. Gak apa gue sebut aja misalkan brandnya salah satu yang lu maju waktu itu kan kita pitching untuk Xiaomi kan. Terus masuk juga. Nah kalau misalkan gue sering share tuh sama Hansel juga. Ya orang di balik itu yang ngerjain pitchingnya, ngerjain kreatifnya sama yang lain salah satunya adalah lu gitu kan. Terus kita juga pernah pitching gue inget sama Tako ya. Inget gak sih Tako? Iya kan? Videco itu Videco ya. Itu juga di belakangnya yang ngerjain secara tulang-tulang seluruhannya lu juga kan gitu. Dan itu juga masuk juga. Jadi banyak lah menurut gue yang pas gue ngobrol, Ale nih punya talent nih di pitching karena dia bisa nge-address apa yang kadang-kadang gue tuh miss ya kan. Dan terus terang selama ini gue kerja sama banyak orang juga jarang gue nemuin orang yang bisa ngerti dari dua sisi Le. Jadi dia dari emang pitching secara kreatif tapi juga dari bisnis side-nya ya kan. Nah ini kita mau ngobrol hari ini gitu kan. Nah mungkin sekarang agak teknis dikit. Pertanyaan pertama gue ke lu tentang pitching ya. Karena ini kan sebenarnya judulnya lebih kayak gimana sih sebenarnya lu bisa pitching dan ujung-ujungnya lu dapet jawabnya. Intinya itu kan, walaupun ya nggak ada yang bisa mastiin apakah dapat apa enggak, banyak politik segala macam, tapi kan lu bisa ada maksimum effort gitu kan. Mungkin yang pertama gini deh, apa yang lu lihat ya selama ini, mau itu agency, mau itu studio, mau itu PH, apapun itu yang ketika mereka pitching, ini nih sebenarnya kesalahan yang lumayan fatal, padahal bukan fatal lah, ini kesalahan lah. Padahal lu tahu sebenarnya kemampuan servis mereka tuh bagus gitu loh. Apa menurut lu kesalahan-kesalahan yang common gitu yang lu lihat? Tidak baca brief. Tidak baca brief ya? Iya. Emang gimana? Explain deh. Jadi tuh gini, dulu gue tuh di kantor awal gue di Jakarta, gue tuh sangat ditekankan untuk bener-bener baca brief. Oke. Pahami. Iya. Digest gitu kan. Segala sesuatu yang kita bikin, creative output, messaging, positioning dan lain sebagainya harus dibalikin ke brief, harus mengacu pada brief gitu. Apakah ini udah bisa mengaddress gitu ya kebutuhan klien yang tertulis di brief gitu, ataupun yang tidak tertulis gitu. Bener. Jadi sebenarnya baca brief itu adalah penting banget gitu karena itu adalah pegangan kita, istilahnya itu kayak kompas kita kan kalau kita lagi berlayar gitu loh, jangan sampai kemudian kita tidak baca brief gitu. Gue pernah ada satu momen tuh waktu itu lagi pitching, terus kita internal regroup lah ya gitu, terus udah share ini ya kayak gini strategic directionnya gitu. Abis itu dari tim kreatif nanya, ini emang kayak gini ya? Ini emang kayak gini ya? Dan pertanyaan itu sebenarnya udah ada di brief. Gue tanya, emang gak baca brief ya? Enggak. Nah di situ jujur gue kesel banget. Karena baca brief itu emang sepenting itu gitu loh. Kayak kalau lu emang niat ngerjain pitching ini, ya lu bener-bener dalemin itu brief. Lo baca itu brief. Karena sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapatkan dari brief itu. Mau itu saat kita crafting strategi, mau itu kita crafting creative outputnya, itu tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore kalau kita bisa memahami dan benar-benar nge-digest brief itu apa, kayak gimana gitu. Itu yang written. Nah biasanya di luar itu kita tuh sering nanya ke tim account gitu ya, ke tim client service, gimana sih ekspektasi klien gitu, secara singkatnya lah kalau misal tidak tertulis ya gitu. Nah dari situ juga kita bisa gather gitu. Jadi bisa combine. Oke, brief tertulisnya ada, kemudian secara unwrittennya juga ada gitu. Jadi benar-benar kita harus pay attention di situ sih. Kalau misalkan enggak, kita mungkin bakal ngerjain bagus tapi salah arah kali ya. Iya betul banget. Dan gue pernah kayak gitu kan. Briefnya apa gitu ya, terus yaudah oke, kita bikin, ternyata kita salah menerjemahkan brief. Setuju. Saya kira damn gitu kan. Kayaknya pengalaman kita pun dengan brief yang jelas pun kita tetap harus ada follow up, make sure apakah benar-benar kayak begitu. Iya benar gitu. Jadi kadang kan yang tertulis itu juga nggak semuanya ya gitu. Jadi penting juga untuk kita itu komunikasi dengan client service atau tim account untuk menerjemahkan meraba-raba ekspektasi klien gitu, sehingga benar-benar ke-translate tuh ke deck pitching kita. Gue 100% setuju sih. Dan itu emang step krusial yang orang sering skip. Ya benar. Ya kan. Kalau misalnya kebalikannya sekarang,
biasanya pitch deck, kita ngomongin pitch deck ya, bener-bener decknya. Biasanya pitch deck yang ujung-ujungnya menangin projectnya, ada nggak something incumbent lah yang lu lihat, kan lu banyak kegagalan-kegagalan yang pitching gagal, tapi ada juga yang berhasil juga banyak kan. Apa yang lu lihat Le, yang pitching berhasil nih rata-rata decknya apa nih yang incumbent yang biasanya menang gitu? Secara teknis decknya. Secara teknis decknya boleh. Nanti kita ngomongin presentasi juga sih. Tapi itu kan beda kan. Ini decknya dulu nih. Kalau secara teknis decknya biasanya lebih compact ya. Maksudnya dia tuh details gitu, banyak gitu. Tapi ada juga deck pitching yang gue temuin itu menang. Ternyata simple gitu. Simple, So kesimpulannya adalah apa things in common ya. Deck pitching ini bisa menang gitu ya. Sesimpel bisa mengakomodir kebutuhan klien. Udah gitu aja. Menjawab ya? Iya, menjawab kebutuhan klien. Mau teknis deck pitchingnya itu details banget sampai berpuluh-puluh slide, 50 sampai bahkan lebih atau bahkan cuman sesimpel 30 slide. Tapi kalau ternyata itu emang udah bisa menjawab kebutuhan klien, ya kenapa enggak gitu. Ntar kita kupas lebih detail lagi maksudnya itu kayak gimana. Tapi gue mau bahas lebih detail tentang pengalaman. Gue yakin pasti semua orang sering ngalaman ini, terutama di agency ya. Yaitu adalah kalau kita biasanya present suatu pitch, itu kan pasti dalam satu hari rata-rata, gue yakin pasti ada klien yang nonton juga atau brand-brand yang nonton juga. Biasanya kan dalam satu hari kita dikumpulin tuh, jadi jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 4. Jadi kayak dari sisi brandnya juga pasti kan fatigue ya. Kayak dengerin lu ngomong, nanti Augie ngomong, ntar ada brand lain lagi, agency lain lagi. Cuman kita selalu rata-rata bukan nggak terlalu peduli lah, tapi kita selalu punya cara untuk bisa, walaupun kita presentasi paling terakhir nih misalkan, udah pada capek, tapi tetap tensionnya tuh bisa menarik gitu kan. Lo ada nggak lihat trik atau cara yang biasa lo pakai terus supaya walaupun klien ini tuh atau calon klien ini tuh udah dengerin pitching dari banyak banget agency, tapi dia tetap mau dengerin lo gitu? Apa yang membuat kayak begitu biasanya? Pas present ya? Iya, pas present. Gue pribadi tuh selalu nge-treat momen present itu adalah showtime gitu. Betul. Jadi lu bener-bener harus bisa ya udah kayak memerankan peran lu gitu, dan harus bener-bener bisa dapetin karakter itu gitu. Kalau ya kayak main teater aja sih, gimana kalau misal lo dapet suatu peran gitu ya, terus lo gagal gitu memainkan peran tersebut, mendalami karakter tersebut, audiens yang lihat juga pasti males kan. Gitu. Nah, kuncinya adalah mendalami peran lo di momen present itu. Apa yang akan lo bawakan gitu. Misalnya lo akan membawakan, gue akan present bagian strateginya nih gitu. Nah, tapi kalau misal lo cuman kayak baca doang, terus intonasi lo flat gitu ya, lo tidak menjaga eye contact dengan tim brandnya gitu, itu boring gitu ya. Pada akhirnya kita tuh present, kita komunikasi kan ke manusia ya. Betul. Ya skill komunikasi di sini tuh benar-benar diuji gitu. Jadi bagaimana selayaknya lo itu ngobrol aja gitu sama orang lain gitu ya. Gimana sih supaya lo itu kalau ngobrol sama orang itu tetap dinotis gitu kan. Jadi mungkin gue nge-treatnya tuh kayak bercerita. Dan biasanya gue akan membawa case-case di hidup pribadi gue yang relate dengan brand tersebut gitu. Kalau misal gue nggak pernah ngalamin, mungkin temen gue pernah ngalamin. Nah itu gue ceritain juga supaya tim brandnya itu kemudian punya sedikit simpati. Oh ternyata di real case-nya kayak gini ya. Ternyata konsumen gue di lapangan kayak gini ya. Ternyata beneran ya real case-nya tuh kayak gini gitu. Jadi tuh biasanya gue kayak gitu tuh. Terus gue nggak, sebisa mungkin gue nggak boleh grogi. Kalau lu grogi, lu akan kelihatan gitu, dan udah orang tuh males gitu ya. Lu mesti pede. Apapun materi yang lo bawa saat itu, lu mesti pede dan lu mesti percaya bahwa materi ini tuh beneran works gitu. Karena kan sebenarnya kalau present tuh kuncinya adalah meyakinkan kan, gitu kan, meyakinkan. Jadi sebenarnya lu pede aja gitu, lu pede aja, dan sebisa mungkin lo nggak boleh nervous. Anggap aja lu lagi ya udah ngobrol gitu sama orang, bukan sama brand yang sedang menilai lo gitu. Jadi ya udah
dan bercerita. Betul. Gitu sih. Gue saksi mata juga sih waktu gue pitching pertama kali sama lu. Gue lupa project apa karena udah ada beberapa sekian gitu. Klub kalau nggak salah ya. Klub ya? Iya, klub. Iya, air mineral itu. Gue tuh kaget pas ngelihat Ale tuh present gitu ya. Karena gue akhirnya kayak, wah akhirnya gue nemuin berketemu sama orang yang apa ya, yang gue tanda kutip cari-cari selama ini. Soalnya dulu gue tuh tipe orang yang kalau misalkan lu lihat sehari-hari kan kita kan ketemu tiap hari ya. Gue tuh cenderung ya udah kayak flat aja gitu. Orangnya tuh ya biasa aja, nggak yang terlalu bercanda, teriak-teriak gitu kan. Tapi ketika kita present sama klien, gue tuh bisa jadi orang yang berbeda total. Jauh lebih kayak terdengar jauh lebih profesional. Lu juga, gue ngeliat lu tuh kayak sehari-hari mungkin bisa dibilang nggak ada extrovertnya sama sekali, mungkin lebih ke introvert kali ya. Bisa dibilang. Betul. Tapi kalau misalkan first impression lu mungkin orang nanti ketemu sama Ale, itu beda banget. Iya. Totally different kan. Betul. Gitu. Gue tambahin satu deh Le. Jadi kalau Ale itu tadi lebih ke nggak grogi, abis itu sama apa lagi tadi ya? Bercerita Senang pengalaman lu juga yang relate dengan brandnya. Gue sebenarnya ada tambahan lagi sedikit nih mumpung belum ganti pertanyaan ya, yaitu adalah buat gue Le, ketika kita presentasi offline ketemu klien, apalagi offline ya, bukan kayak lewat Zoom. Bener itu adalah showtime, itu adalah kesempatan kita untuk bisa nunjukin atau ngasih teaser, gini loh kalau kerja sama gue nanti. Kayak gitu. Iya. Jadi sebelum lu bakal kerja sama mereka, lu udah tunjukin lu tuh orang yang seru dan gak ada klien atau brand yang gak suka di stalk tanda kutip gitu loh. Iya, benar. Jadi kayak kita sering banget mengawali presentasi kita dengan nunjukin findings kita, ya kan, bahwa kita tuh peduli sama brand lu, nggak cuman kayak perspektifnya tuh bukan kayak gue tuh bisa A B C, tapi kayak memposisikan diri kita sebagai part of mereka. Benar. Abis itu kayak sebenarnya lu yang butuhnya tuh ini loh gitu, karena nggak serta merta apa yang mereka butuhin harus dikerjain juga kan, kita punya suggestions juga. Iya, intinya kita ngobrolnya dua arah sih. Jadi jangan merasa gue yang nyampein materi, tapi kemudian lu miss gestur tubuh tim brandnya kayak gimana, lu lupa menjaga eye contact. Intinya mampu read the room sih. Bener. Read the room. Kalau misal udah mulai kelihatan boring gitu, lu mesti melakukan improvisasi. Improvisasi sih. Betul. Misal ajukan mereka pertanyaan. Gue beberapa present gue suka melemparkan pertanyaan juga kan ke mereka gitu. Jadi sebenarnya itu adalah salah satu cara gue juga untuk menghidupkan ini tuh sebuah diskusi gitu, bukan kayak presentasi satu arah. Betul. Gitu sih. Banyak kan orang juga kalau lagi pitching mereka tuh selalu stick sama PPT-nya dia. Bener, iya. Nanti ada agendanya, siapa kita segala macam. Bayangin ya, semua orang ngelakuin itu kan. Bener, iya bener. Kalau misalkan pitch deck nih, Le, lu kan bikin pitch deck kita ada banyak banget ya. Lu ada gak sih nge-custom suatu pitch deck? Kalau misalkan kliennya ini misalkan dari industri tertentu, lu agak beda dikit. Atau kayak misalkan kliennya kayaknya emang gak butuh se-ekstrim itu, lu agak lebih simple lagi. Lu tipe genre yang mana? Yang lebih detail banget, wah pokoknya bener-bener A sampai Z, atau lebih di genre yang udah gue compact aja. Slide-nya simple tapi nanti Q&A baru kita bahas gitu. Lu tipe yang mana? Gue jujur nge-treat setiap deck itu berbeda gitu. Satu, karena gue gak suka template ya. Sesuatu hal yang template itu somehow bikin lo kurang bisa explore sih. Betul. Gitu. Jadi satu, gue nge-treat setiap deck itu berbeda gitu. Berbedanya gimana? Gue sesuaikan dengan brandnya gitu. Makanya baca brief itu penting. Betul. Gitu. Gue balikin lagi ke briefnya, ke kebutuhannya seperti apa. Kemudian gue lihat skala brandnya, size-nya itu segede apa. Benar. Gitu. Kemudian industrinya itu apakah industri yang seksi gitu, misalnya kayak finance, banking, otomotif, telco dan lain sebagainya, atau sebenarnya industrinya tuh justru sangat niche gitu. Gue pernah ngerjain panel surya, brand panel surya itu. Jadi gue combine, kemudian baru gue bisa menemukan formula. Isi dari deck kita kali ini tuh akan seperti ini gitu. Jadi bisa jadi gue akan sangat detail, sangat komprehensif gitu ya. Biasanya tuh untuk brand yang udah gede, skalanya gede dan industrinya juga industri yang seksi gitu. Misal let's say otomotif gitu ya. Itu most likely akan sangat komprehensif isinya gitu. Tapi berbeda juga misalnya industrinya seksi misalnya di gadget gitu ya. Tapi ternyata
tim brandnya ini tuh udah sangat tahu gitu tentang brandnya sendiri gitu. Mereka tuh udah tahu mau ngomong apa. Tapi yang mereka butuhkan tuh gimana ya caranya gitu. Kita udah kehabisan akal nih gitu. Misalnya kayak gitu. Nah biasanya gua itu nggak akan terlalu teknis gitu ya. Melampirin data yang banyak banget. Tapi gua akan lebih ngasih lihat praktikalnya tuh di lapangan tuh akan seperti apa. Kayak gini loh. Insight-nya audience tuh kayak gini loh gitu. Gue gak akan banyak masukin insight dari brand atau industri. Karena gue yakin dari mereka itu juga udah punya gitu dan udah paham gitu gitu kan. Jadi nggak akan gue masukin banyak-banyak. Bahkan waktu itu nggak gue masukin. Gue sangat berfokus pada audiens gitu. Karena gue berpikir karena dia udah tahu nih ya mau ngomong apa, cuman mereka bingung cara nyampeinnya gimana. Jadi gue akan pakai POV itu audiens. Gue akan banyak masukin insight dari audiens. Kayak gitu sih paling. Yang lainnya slide-nya lu simpen dulu gitu ya. Kita punya 10 itu tapi nggak gue taruh di deck gitu supaya lebih flowy sih. Gue tuh kalau bikin deck itu itu bercerita. Setuju. Dan lebih flowy gitu ya, supaya lebih enak aja orang bacanya gitu. Kata kunci yang barusan gue ambil dari lu adalah nggak template. Jadi gak semua, gue mungkin ini terdengar rada kasar ya, tapi kayak emang truth bahwa gak semua brand itu deserve waktu lu loh sebenarnya. Ya kan, karena kan gak semua brand juga punya, anggaplah budgetnya beda-beda. Ada orang yang gak peduli lu mau charge gue berapa. Yang penting kalau kreatif lu fit sama gue punya, gue pasti tunjuk lu. Tapi ada brand juga yang lu pasti ada pengalaman juga, lu mau bikin kreatifnya sementok apapun, kalau misalkan ujung-ujungnya budgetnya gak meet, lu gak bakal ini juga. Bener. Itu maksudnya kenapa alasan gue ngomong gini, karena gak semua brand itu lu bisa analyze apakah ini worth your time apa enggak. Untuk galis dalam itu gitu kan. Kalau misalkan dari cerita lu barusan, lu tuh bisa ngedefine kemauan klien di luar, calon klien maksud gue, di luar brief yang dia kasih. Artinya lu menganalize industrinya, terus lu somehow lu bisa nge-analyze juga budgetnya kan gitu kan. Kalau versi lu gimana ya caranya untuk nge-analyze calon klien yang lu mau pitch ini supaya lu bisa tentuin oke, gue akan pakai gaya kayak gini gitu. Itu gimana caranya kalau lu? Biasanya gue tanya dulu ke tim account gitu. Kliennya muda apa tua? Gitu. Itu pengaruh juga tuh. Iya. Biasanya kalau yang lebih berumur gitu lebih suka deck yang to the point. Yang ya udah lu mau ngomong apa sih, intinya poin-poin tek gitu. Mungkin gue tidak akan sebercerita itu gitu, lebih ke straight to the point aja. Tapi kalau yang lebih muda tuh biasanya lebih suka apa ya, deck yang eksploratif gitu. Jadi biasanya gue define dulu kliennya tuh apa muda nih gitu. Terus perusahaannya perusahaan keluarga base-nya apa enggak gitu. Karena biasanya gue juga pernah ngerjain pitching. Itu tuh salah satu restoran fast food gitu. Dan ternyata setelah ditelisik itu adalah perusahaan keluarga gitu. Dan PIC-nya memang udah berumur gitu. Jadi memang itu mempengaruhi ke taste, kreatif, style dan lain sebagainya gitu. Termasuk bagaimana mereka mencerna deck kita gitu. Jadi waktu itu kita miss-nya adalah ternyata si klien ini taste-nya lebih, kalau kita anak muda bilangnya old school. Tapi ya memang begitu keadaannya gitu loh. Nyatanya memang begitu. Jadi biasanya gue ngedefine dari situ dulu gitu. Abis itu tanya budget gitu kan. Karena kalau POV dari tim kreatif mah pengennya kita bikin yang seru-seruan ya. Pasti. Yang epic abis lah, viral dan lain sebagainya. Cuman kalau balikin ke realistisnya, budgetnya bisa nambah nggak? Apakah itu meet the budget apa enggak? Jangan-jangan karena nggak meet the budget, akhirnya kita miss gitu. Kita nggak dapat itu klien gitu kan. Kalau dulu mah gue ditekaninnya karena gue lebih ke tim kreatif. Jadi ya udah explore creative ideation seliar mungkin, seseru mungkin gitu. Tapi ketika ketemu sama tim account nih biasanya tuh budget. Setuju. Jadi dari situ gue coba belajar untuk ngebalancein sih antara ideation dan budget itu.
gue clarify sedikit tentang budget karena gue takut ini aja sih, takut dihujat-hujat aja karena kalau budget itu takutnya ngiranya lu nggak mau kerjain itu gara-gara lu bayar murah, bukan itu maksudnya. Bukan. Tapi lebih tepatnya adalah kita ini kan butuh dana buat ngeproduksi sesuatu. Contohnya kayak lu butuh location, lu butuh wardrobe, atau bahkan lu butuh PH bisa jadi. Iya, bisa itu kan jadi. semua butuh dana kan. Nah, kalau misalkan dari sisi brand yang nggak punya anggaran untuk itu, siapa yang mau bayar untuk itu? Betul. Jadi karena kan biasanya emang dari brand itu udah ada budgetnya ya. Iya. Apalagi budgetnya itu udah year on year. Betul. Biasanya kalau udah year on year kan udah nggak bisa diotak-atik tuh budget gitu kan, kecuali emang misal pitchingnya tipe yang open budget gitu misalnya, udah ajuin aja dulu. Nah mungkin itu bisa kita lebih bisa eksploratif ya. Tapi kalau misalnya emang di awal udah set budgetnya segini ya gitu, kita kan juga mesti ngebalancein ya gitu. Jangan sampai kemudian kita bikin yang wow, kemudian over the budget kan akhirnya juga gimana ya, nggak enak juga kerjasamanya gitu ya. Iya. Dan gak masuk juga. Ini ada satu rutinitas yang biasanya gue sama lu dan anak-anak yang lain juga lakukan. Kalau misalkan kita habis pulang capek dari kantor orang untuk pitching gitu kan. Gue gak tahu kalau lu, tapi gue itu tipe orang yang bisa ngerasa bahwa ini kayak masuk nih. Atau ini enggak, udah fix enggak gitu kan. Walaupun bukan fix masuk lah, tapi seenggaknya kayaknya kita di-consider deh. Kayaknya bisa ada lagi deh. Jadi karena kerasa kan dari vibe-nya. Kalau dari pengalaman lu, biasanya kalau misalkan pertanda-pertanda lu kayaknya bakal masuk nih, diterima. Biasanya kalau kayak gimana tuh situasi meetingnya? Atau kalau sebaliknya juga kalau misalkan udah pasti tolak guys, itu biasanya kalau kayak gimana di pitchingnya? Sebenarnya kalau feeling gitu tuh gue ada gitu ya. Kan? Wah ini dapet nih gitu. Iya. Cuman again kan variabel menang pitching tuh banyak ya. Banyak banget gitu. Jadi gue tuh kadang feeling gue udah dapet nih, ternyata sudah diumumin gak dapet, kenapa tuh? Tuh gue kayak oke, jadi mulai saat itu gue tuh berusaha untuk netralin aja gitu, nggak into feelings dapet nih gitu, nggak. Cuman kalau good sign lah ya gitu, kalau gue bisa bilang good sign tanda-tanda gitu ya dari klien, kayaknya ini bisa dikonsider, kayaknya ini kita masuk tahap selanjutnya. Itu tuh saat diskusi mereka itu sangat pay attention dengan presentasi kita. Kemudian mereka aktif bertanya. Betul, bertanya. Gitu. Aktif bertanya itu benar-benar yang esensial ya, apa yang disampaikan, kemudian concern mereka juga kita sampaikan. Tapi kalau misal lebih ke kayak ya banyak diemnya, ya aman. Itu kayak agak-agak sus banget nih kayaknya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya mereka kurang tertarik atau gimana gitu ya. Jadi biasanya yang diskusinya tuh hidup gitu. Mereka aktif bertanya, kritis gitu ya. Bahkan juga memberikan feedback ke ideation kita padahal belum deal gitu kan. Bisa jadi itu good sign. Betul, karena itu menurut gue sampai sekarang soalnya hit rate-nya lumayan tinggi kalau menurut gue dari segi keberhasilan prediksi gue. Jadi kalau misalkan ditanya semakin banyak, terus kalau misalkan lu ditanyanya itu udah bukan cuman konsep lu lagi, tapi udah kayak deliverables-nya, terus kayak nanti produksinya gimana, apalagi schedule. Iya, benar. Itu biasanya mereka udah in love banget lah sama lu. Karena kalau misalkan emang udah nggak tertarik, mendingan udah di-cut aja kan. Ngapain kita ngobrol, kayak interview aja. Iya, benar. Kalau lu suka kan pasti kan lu bakal nanya-nanya lagi PDKT. Tapi curious kalau gitu kan. Iya. Itu yang sih yang gue rasakan selama ini. Cuman gak valid juga sih Le. Ada beberapa yang kita 40 menit jadi sejam tapi kayak iya benar. Gak ada juga gitu. Iya itulah. Banyak variabel ya teman-teman. Banyak variabelnya gitu ya. Dan gini ya. Ini gini Le. Jadi gue gak tahu ya. Karena YouTube ini kan ada di YouTube, ada Spotify. Gue gak tahu nih maksudnya. YouTube ini kan audiensnya broad banget nih. Gue gak bisa terlalu fokusin ini ke players kayak kita-kita doang. Tapi gue juga gak bisa batasin kalau ini yang nonton juga bukan cuman industri players kayak kita doang. Tapi ini disclaimer dari gue supaya gak tersinggung nih yang maksudnya kalau gue ngomong kayak gini. Yaitu adalah karena kan kita pengen ngasih informasi ini ke sesama players kayak kita kan. Yang kita tahu lah gitu. Yaitu adalah tadi gue bilang ketika kita pitching ke klien yang bisa dibilang gede gitu ya. Sama ke klien yang mungkin gak kecil lah tapi gak segede itu. Pasti kan beda treatmentnya kan gitu. Dimana bedanya Le? Kalau misalkan dari dua komposisi tadi, klien yang misalnya gede banget gitu ya, multinasional gitu, pasti lu beda dong niatnya, ya kan? Kalau yang kecil, mungkin kayak lokal brand di mana lu gitu, pasti kan beda juga. Itu bedanya di mana biasanya? Treatment deck sih, biasanya kalau yang size yang nggak terlalu gede gitu,
jangan terlalu komprehensif kali ya, lebih ke compact aja. Maksudnya oke, datanya ada, tapi nggak usah terlalu banyak sehingga itu akhirnya yang baca itu jadi bingung gitu, jadi bumerang di kita gitu. Betul. Kita kepengen ngasih yang bener-bener detail gitu ya, tapi ternyata sebenarnya nggak butuh-butuh banget untuk skala industri yang nggak segede itu. Gitu. Jadi simplicity gitu kuncinya. Jadi mungkin kalau yang industri yang nggak terlalu gede gitu ya, simplicity aja gitu. Tapi tetap ada esensinya gitu. Tapi kalau misal industrinya gede bahkan sampai multi, itu biasanya sangat komprehensif sih. Data-data itu pasti akan banyak banget. Dan kita biasanya conduct in-depth interview gitu ya, quali dan kuantitatif gitu. Gue dulu pernah dikasih lihat salah satu deck brandnya tuh margarin. Nah, tapi dia itu approvalnya sampai ke global. Jadi di luar Indonesia gitulah. Jadi makanya butuh yang komprehensif. Gue dikasih lihat dan gue dijelasin kenapa decknya sekomprehensif ini gitu. Jadi emang isinya tuh benar-benar komprehensif dari atas bagian strateginya tuh data-data, kemudian masukin approach, kemudian challenge-nya apa, opportunity-nya apa gitu ya, sampai conduct in-depth interview gitu, kualitatif dan kuantitatifnya jalan gitu, sampai ke prepositionnya seperti apa, dan turunan output kreatifnya juga sangat detail gitu. Betul. Dari yang konten sosmednya seperti apa, kemudian digital roles-nya seperti apa, terus kalau diturunin ke activity akan seperti apa, sangat komprehensif. Jadi mungkin bedanya di situ. Dari situ ya? Iya. Yang gue lihat juga itu sih, kalau misalkan gue tambahin dari Ale ya, yang Ale bilang barusan gue sangat setuju. Gue agak coba tebak-tebakan dari perspektif sisi kliennya. Gue pernah baca, gue lupa di mana. Kalau misalkan ketemu ntar gue share linknya. Jadi pada intinya, kenapa sih kalau misalkan brand yang gede banget itu lebih fokusnya bukan ke dampak sih, tapi fokusnya lebih ke deliverablesnya kayak lu bilang tadi. Jadi kayak detail banget dan make sure ini beneran bisa align sama brandnya. Pokoknya gitu-gitulah ya. Dan kalau brand yang kecil itu fokusnya cenderung biasanya tanda kutip lebih cerewet kan biasanya. Karena dampaknya apa nih, dan biasanya langsung dikonek-konekin ke salesnya gimana gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya ada logic di balik itu sebenarnya yang mungkin buat creative industry players bisa pahamin ya, bahwa kayak misalkan kita pernah kerjain satu brand, gue gak mau sebut ya, tahun lalu itu gede banget brandnya, projectnya juga lumayan gede, tapi ya dari segi pitchingnya dan dari segi pitchingnya susah, tapi pas udah kerja itu kayak nggak terlalu dipeduliin nanti hasilnya bakal kayak gimana gitu. Peduli hasilnya bakal bagus, tapi ketika videonya itu misalkan ada yang flop, kita bikin ada 8 apa 10, satu flop misalkan, itu gak apa-apa gitu. Dan ujung-ujungnya yaudah kita kerja lagi gitu kan. Tapi kalau brand yang lebih kecil, mereka itu cenderung kalau misalkan bikin satu harus langsung berhasil. Karena emang dari size beda gitu Le. Jadi kalau misalkan yang udah gede, mereka spend ke lu itu cuman kayak 0, sekian dari mereka punya profit gitu. Cuma kalau brand kecil, ketika mereka afford buat hire lu, itu tuh udah uang bawah bantal mereka. Jadi kalau misalkan sampai lu gagal nih Le pitchingnya atau ngerjainnya, berantakan gue. Makanya kadang-kadang lebih cerewet, lebih apa. Tapi ya latar belakangnya karena itu. Tapi kalau yang gue lihat ya. Make sense juga sih. Karena kalau yang masih size-nya kecil atau menengah kan pasti mereka juga butuh growth ya. Bener. Mereka juga punya targetnya sendiri ya. Bener. Di brandnya. Jadi jangan sampai ketika kita hire agency atau vendor gitu, just waste of money gitu ya. Betul. Jadi mesti bener-bener tangible, hasilnya terukur. Bener. Gitu apa gitu. Terus kan pasti mereka juga ada kayak laporan pertanggungjawaban gitu ya. Kayak ROI-nya berapa, ROAS-nya berapa, kayak gitu. Betul. Itu matters banget gitu. Iya, ini nyambung tadi kan gue habis rekaman sama Hani. Dia kan juga salah satu FMCG besar juga. Gue nanya pelajaran apa yang didapat dari sana. Salah satunya adalah emang kalau misalkan brand yang udah gede banget gitu ya, satu campaign, satu produk, satu campaign, itu activity itu bisa banyak banget. Betul itu. Ada sosmed, ada ATL, ada BTL, ada lengkap banyak banget. Jadi satu flop mereka tuh gak masalah. Iya bener. Tapi kalau misalkan brand kecil, campaign mereka ya itu yang lu kerjain itu. Satu-satunya channelnya. Jadi kalau itu flop, bubar gitu. Bener. Itu sih latar belakangnya. Kalau misalkan presentation skill menurut lu bisa di develop gak sih skillnya? Atau kayak emang kalau orangnya udah
kurang aja gitu. Bisa dong, bisa Bisa banget. Gue aja juga belajar ya, maksudnya kayak gue selalu mengupdate skill gue. Gue dulu tuh nggak dikasih room untuk ikut present gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, pintu tersebut mulai dibuka, gue mulai diizinkan lah untuk ikut present. Kemudian gue belajar dari bos-bos gue gimana cara mereka untuk meyakinkan klien, menyampaikan materi. Gue juga dikasih tips-tips juga sama kreatif director gue untuk present supaya enak gitu kan. Jadi dari situ gue skill presentasi gue juga bisa berkembang gitu dan terlatih gitu. Jadi bukan misal satu orang nggak bisa present terus kayak ya udah kamu dinyatakan tidak bisa presentasi, enggak sih. Enggak juga. Banyak berlatih aja. Tapi kalau misalkan gue suruh lu pilih nih atau lu urutin gitu ya, karena menurut gue saling berkorelasi. Jadi ketika lu nge-pitch suatu idea itu kan combination antara lu punya knowledge tentang apa yang lu perbuat, terus lu punya knowledge terhadap sisi kliennya juga, sama lu punya skillnya kan untuk presentation. Buat lu, advice lu lah gitu ya, enakan pertajam yang mana dulu gitu. Karena kalau misalkan kayak ngomong dulu aja, tapi kan kalau ngomong isinya kosong juga bakal kerasa. Versi lu mana lah yang mesti dipertajam gitu kalau misalkan in terms of pitching gitu? Step by step ya, karena gue setuju ini tuh adalah sebuah kombinasi dan keduanya penting. Knowledge materi presentasi, knowledge klien, dan skill presentasi. Dua-duanya penting dan bisa di develop step by step gitu. Jadi misal matengin dulu knowledge-nya gitu ya. Matengin dulu knowledge-nya, lo beneran paham, lo ngerti presentasi lo ngerti cara decking, cara membuat suatu pitch deck gitu ya. Kemudian lo ngerti klien, cara memahami klien, lo ngerti secara bisnis side-nya mereka. Abis itu mungkin dia bisa diajak present tapi nggak present dulu gitu. Misalnya dikasih jatah present untuk yang nggak terlalu berat gitu ya. Misalnya mungkin bagian eksekusinya aja, bagian sosial medianya gitu. Jadi pelan-pelan dari situ kan ketika mereka diajak present, mereka juga bisa observe, mereka juga bisa belajar gitu. Oh ternyata cara presentasi ke klien tuh yang enak kayak gini ya gitu. Jadi step by step sih. Step by step. Lu ada cara gak kalau misalkan orang itu ternyata gak ada kesempatan yang lu bilang gitu. Di kantornya dia belum dipercaya buat presentasi gitu. Tapi lu juga satu sisi ngerti bahwa ya jam terbang ya emang dibutuhkan buat gue presentasi. Tapi gue gak ada kesempatan itu. Biasanya effort mandiri apa yang biasanya lu saranin gitu buat orang yang mau present tapi gak ada kesempatan gitu? Present ke internal dulu sih. Internal tim lu ya? Minimal ke partner tandemannya deh. Iya gitu. benar-benar. Jadi jadikan itu ajang berlatih gitu. Jadi nge-treatnya bener-bener kayak oke, seolah-olah gue emang udah present ke calon klien gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang bisa di-utilize gitu. Berlatih di internal dulu aja gitu. Sebelum beneran lo present ke calon klien. Betul. Gitu. Karena gue ngelihatnya orang yang bisa present itu lebih sedikit jauh sih daripada orang yang bisa di balik layar menurut gue. Lebih sedikit. Karena pengalaman gue juga mungkin dari tahun 2016-17 dulu, gue tuh struggle untuk cari tandeman orang yang bisa di samping gue waktu itu untuk presentasi. Karena kayak gak dapet aja vibe-nya. Ada orang yang emang jago ngomong tapi kosong, ada orang yang emang jago planning tapi pas udah ngomong belibet. Iya bener. Iya kan? Jadi bumerang ya dua-duanya. Iya bumerang. Jadi lu harus nyari sweet spotnya nih jago dua-duanya gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan jago ngomong doang dan dia bisa pahamin tas pas Q&A belepotan, ya kan? Kan gimana ya gitu. Jadi kayak dipertanyakan, loh pas Q&A kok lu belepotan sih? Materi lu gimana ini? Kan gitu. Setuju. Ya. Jadi memang presentation skill ini tuh skill yang menurut gue emang jam terbang. Dan bukan cuma jam terbang dari segi repetisi lu ngomong di kamera kaca. Lu kalau misalnya udah ada lawan bicara, bos siapa? Bakal beda kan vibe-nya. Benar. Apalagi kalau 1 lawan 5 atau lawan 10. Itu bakal beda. Dan kayaknya ini gak sih Le,
presentation skill itu bukan pengaruh cuma di kerjaan lo, tapi kayaknya di karir pribadi juga gak sih? Iya, itu kan karena sebenarnya presentation skill itu kan sebenarnya skill berkomunikasi ya. Iya. Skill bagaimana kita menyampaikan sesuatu gitu. Dan sebenarnya ini bisa dilatih di keseharian kita sebenarnya. Misalnya sesimpel kita ngobrol sama orang baru gitu ya. Terus ngobrol sama temen tongkrongan gitu. Nah, ini sih mungkin sering-sering aja ketemu sama orang baru. Gue tuh tipe orang yang suka ngobrol sama orang baru soalnya gitu. Jadi misal kayak abang Gojek tuh, gue ajak ngobrol. Gue kebalikan banget lagi. Terus misalnya barista gitu kan, gue ajak ngobrol singkat aja gitu. Gue lebih suka mendengar. Jadi gue lempar pertanyaan, gue teasing dikit-dikit. Oh ternyata feedbacknya bagus, mereka lebih banyak bercerita gitu. Setuju. Di satu sisi lu bisa mendapatkan insight-insight baru gitu ya, apapun itu. Kemudian yang kedua, lo jadi bisa melatih skill berkomunikasi gitu. Dan lo juga akhirnya bisa membaca gestur lawan bicara lo, dia nyaman atau tidak gitu. Kemudian akhirnya bisa meningkatkan skill read the room itu tadi. Betul. Gitu. Betul, pengalaman gue orang yang presentnya bagus itu kadang-kadang bisa ngalahin decknya sendiri gitu loh. Iya, kadang-kadang bener. Tapi kalau deck lu udah luar biasa dengan desain yang keren-keren tapi presentasinya boring, biasanya bisa kalah tuh sama yang presentasinya bagus kan, yang nyalesnya bagus. Nanti follow up-nya baru di Q&A, baru yang bener-bener sidangnya di sana gitu kan. Nah, kalau Q&A itu mostly kan kita nge-handling objections kan, atau kayak biasanya klien kita gak setuju atau nge-challenge lu segala macam kan. Lu ada gak sih cara lu untuk nge-handling objections atau kayak calon klien lu yang gak setuju gitu sama pemikiran lu, dan lu harus berpikir cukup super cepat untuk antara lu gak kelihatan bego ngejawabnya dan lu juga bisa nge-impress juga, jadi ya wah ribet deh kondisi gitu. Lu gimana biasanya ngadepin kayak gitu? Nah itu dia pentingnya untuk tidak nervous ya teman-teman. Kalau misalnya kita nervous, kita tuh udah nggak bisa berpikir jernih gitu. Kayak misal udah ditantang gitu ya, ditantang atau mendapatkan penolakan. Ini kayaknya nggak gini deh, di against gitu kan ideation kita. Kalau misalnya kita nervous, aduh gimana ya, jawab apa ya gitu. Nah jadi make sure lo itu nggak grogi supaya lo bisa berpikir dengan jernih. Nah biasanya yang gue lakuin adalah kalau gue nggak lagi capek, gue bisa langsung jawab, karena kadang sesi kayak gitu tuh kayak sesi cerdas cermat. Betul banget. Karena pas habis nanya langsung ngeliatin kan. Iya. Kita ditanya gitu, kemudian kita langsung jawab gitu kan. Nah tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita buying time ke mereka juga nggak apa-apa sih. Misal kayak oke, kasih kita 1 menit dulu ya untuk diskusi misalnya kayak gitu. Cuman kan kadang kita mikir agak nggak enak gitu ya, maksudnya depan-depanan gitu, terus kita diskusi kayak gimana gitu kan. Nah biasanya gue tuh buying time-nya adalah gue lempar dulu pertanyaannya. Setuju banget. Iya, itu sering terjadi. ke tim ke anak yang lain biasanya kan. Nah itu gue buying time itu gue mikir gimana ya, sambil gue lihat jawaban anak-anak, jawab apa nih gitu kan. Habis itu baru tuh gue udah punya jawaban, gue melengkapi juga dari jawaban anak-anak gitu. Satu biasanya ya gue gitu. Terus yang kedua, kalau gue lagi nggak capek, gue bisa langsung jawab gitu. Kalau misal gue nggak bisa langsung jawab, gue buying time-nya gue tanya balik bener ke kliennya gitu. Jadi dari situ gue bisa membaca arah pertanyaannya itu kemana sih gitu. Setuju. Habis itu baru gue jawab kayak gitu sih. Kalaupun mentok nih, kira-kira waktu itu pernah ditanya present Kraft Heinz. Waktu itu ditanya dengan materi dan positioning yang udah kalian bawa, kira-kira umbrella communication yang pas buat kita tuh apa sih gitu. Cedar gitu kan, kayak gue sama Levina oke. Ya gue bilang aja kalau misal ditanya langsung seperti ini, kemudian langsung kita crafting one liner catchy umbrella communication itu kayak kita nggak bisa gitu. Tapi kira-kira yang bisa menjadi positioning umbrellanya adalah kayak gini loh, kayak gini gitu sih. Betul, karena
dari yang gue pelajarin dari lu adalah nggak semua pertanyaan itu harus dijawab saat itu. Betul, Ya kan? betul. Salah satu triknya adalah bisa buying time. Tapi gue ngelihatnya adalah semakin lu punya pengetahuan terhadap apa yang lu presentasiin dan pengetahuan terhadap teori-teori yang lu kasih dan ngerti sama kliennya, sebenarnya lu akan bisa nge-tackle pertanyaan apapun sebenarnya. Iya. Karena lu ngerti kan. Yang bahaya adalah kalau misalkan presentasinya yang buat lu, yang present gue. Ya Nah, itu kayak nyontek jadinya. Iya benar. Bakal ini nih, makanya biasanya yang bikin emang harus yang present juga atau setidaknya ada di sana. Kayak gitu kan, buat bisa nge-tackle itu gitu loh. Dan tadi gue bisa ngobrol juga sama Hani bahwa ketika ditanya-tanya hal yang kayak gitu, sebenarnya jawaban yang pasti tuh nggak harus langsung oke, hashtagnya bakal ini gitu. Justru menurut gue kita harus bisa jelasin juga, oke Bu, Pak, sebenarnya proses berpikirnya tuh nggak kayak gitu loh. Iya. Karena hashtag atau kayak tagline itu tuh bener-bener produk akhir dari semua story yang kita udah collect justru dari FGD sama lu. Jadi kayak kalau misalkan ada yang bisa jawab secepat itu, gue bisa pastikan itu pasti ngaco. Iya, maksudnya kayak ditembak kan. Ditembak. Apa nama yang pas, hashtag yang pas kan? Betul. Nggak bisa kayak gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang gue suka nge-challenge juga. Lu juga sering kayak gitu sih, nge-challenge bahwa ya kalau lu mau dapat jawaban cepet, hasilnya juga quality-nya ya quality cepet gitu kan. Jadi kalau makanya kita rata-rata pernah juga, boleh nggak kita bawa pulang pertanyaannya? Kita akan balikin. Pernah juga kan kita kayak gitu. Iya. Kita bawa pulang pertanyaannya, habis itu kita balikin. Betul, kayak gitu-gitu kan. Nah itu ngomongin kalau di atas kertas yang benar-benar teorinya tuh. Cuma kalau misalkan di in real life, lu pernah nggak ngalamin pitching yang sebenarnya ada unsur-unsur yang lu nggak bisa kontrol, yaitu kayak mungkin ada politiknya, terus kayak misalkan ada player-player petahana yang emang sudah didesain udah bakal fix dia lagi juga. Lu udah gak experience kayak gitu? Ada dong. Ada ya? ada banget. Nah gue penasaran sih Le, kayak ini kan part of industri ini yang gue gak mau bohong-bohong kan, mau transparan aja. Kenapa ya motif-motif kayak gitu tuh masih ada gitu loh. Yeah. Jadi brand yang gue mau pindah ya ale-ale aja gitu kan. Itu kenapa ya kayak begitu ya? Sejujurnya masih jadi misteri juga. Gue sering mempertanyakan itu gitu. Maksud gue kayak kalau misal emang nggak mau jalan sama agensi lain, ya udah gitu. Nggak perlu open pitch. Betul. Gitu. Kan kasihan juga ya agensi-agensi yang udah put effort ke situ. Cuman mungkin kadang itu kepentok peraturan kali ya. Karena kan masing-masing company peraturannya itu beda-beda. Ada yang misalnya setahun itu harus pitching gitu. Atau misal kalau udah sama agensi A selama 3 tahun berturut-turut, tahun keempatnya harus pitching. Mungkin kepentok hal-hal kayak gitu juga bisa jadi gitu. Di luar itu gue juga masih bingung ya. Kenapa ya teman-teman? Gue juga gak tahu. Tapi ya bener kata lu sih jawabannya itu. Ya ini buat nge-clearin aja. Karena kita pun juga, gue sering ngobrol korban dan pelaku juga kan. Jadi kita juga beberapa kayak gitu kan. Ngasih tahu ke gue kadang-kadang, lu masukin sama aja harganya udah. Gak usah naik-naikin, gak usah diubah gitu. Biar apa ya? Udah biar langsung lagi. Iya kan benar. tapi kan lu dalam satu room yang sama lu tahu kan. Kayak gue udah tahu gitu loh. Kayak lu kesini cuman numpang lewat doang. Dan gue pun pernah ada di posisi yang kayak begitu. Tapi pernah juga di posisi yang cuman di pembanding-pembanding doang. Pernah juga kita intinya. Iya kayak gitu. Harus agak ditelan Bahkan sih ya. juga pernah ada di situasi kita pitching nih gitu. Terus ternyata kita kalah gitu. Iya. Terus seiring berjalannya waktu kita menemukan ada creative output yang kayaknya familiar deh. Iya. Oke, baiklah gitu. Ya. Iya. Banyak terjadi sih kayak gitu juga. Nih, ini masih di hubungannya sama pitching, cuman ini sebenarnya kayak sebuah fakta sih. Ntar gue minta lu jelasin maksudnya apa. Jadi sebenarnya pitching itu tuh cuman lu nganggapnya ini susah banget kan. Pitching tuh adalah hal yang sangat melelahkan, capek. Tapi sebenarnya yang melelahkan beneran adalah justru pas udah masuk. Ya gue setuju. Jadi kayak sekarang setuju banget kan. Ketika lu pitching masuk, menang segala macam. Tapi pas udah masuk day 1, day 2 sampai seterusnya, itulah justru kerjaan yang sebenarnya kan. Iya benar banget. Kenapa menurut lu nge-maintain itu jauh lebih susah sebenarnya daripada justru win the project gitu? Karena kita harus menjaga ekspektasinya tuh di level yang sama. Iya. Gitu. Di level yang sama seperti saat kita present pitching. Betul. Nah, masalahnya ketika sudah deal dan berjalan day to day-nya kan pasti akan banyak banget kan variabel hal-hal internal maupun eksternal yang akhirnya mempengaruhi ekspektasi ini dijaga gitu. Misal saat
present pitching, ekspektasinya di sini. Kemudian saat udah deal ternyata berhasil jalan gitu ya sama kita. Nah, untuk menjaga ekspektasi di sini tuh sangat susah banget. Susah. Karena banyak banget variabel-variabel internal eksternal yang kemudian akhirnya bisa menggoyangkan ekspektasi ini gitu loh. Apakah ini nanti akan turun gitu kan? Atau mungkin ya kalau naik sih bagus lah, ya. alhamdulillah ya. Masalahnya kan bagaimana ini tuh jangan turun gitu kan, tetap di sini gitu. Nah, itu yang susah gitu. Gue pernah dapat cerita dari teman-teman gitu. Iya. Adalah suatu agensi gitu ya, present gitu, wah bagus gitu, deck pitchingnya bagus gitu, menang. Pas udah dapet yang ngerjain day to day, kok ekspektasinya nggak sama ya saat pitching, saat present tuh udah wah banget gitu, kayak oke, suka banget. Pas dijalanin ternyata kok nggak sesuai dengan yang di awal gitu, karena yang ngerjain beda ternyata, beda tim gitulah, yang tim yang pitching dengan tim yang menjalankan regulerannya tuh beda gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu faktor juga gitu kan, makanya susah banget gitu untuk menjaga ekspektasi tuh di level yang sama gitu. Gue punya bisnis advice dikit lanjutin dari Ale, bahwa pitching itu hal yang bagus tapi itu baru pintu utamanya. Karena sebenarnya the real, menurut gue ya, pengalaman selama ini, the real lu tuh bener-bener ada di sebuah creative agency atau agensi periklanan apapun itulah namanya. The real kerjaannya itu adalah justru nge-maintain yang udah ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan gue suka ngerasa ya, kalau misalkan lu pitching terus, lu bakal sibuk banget, bakal begadang banget, tapi resultnya bener-bener masih uncertain. Jadi masih tidak jelas, lu bisa kalah, lu bisa menang. Tapi orang banyak banget yang fokus ke sana kan. Jadi kayak AE-nya dipaksa untuk hunting terus, ya kan. Makanya kita sekarang juga lagi rada tar dulu, kayak gitu kan. Kita fokus dulu yang kedengeran dulu, kita oke kok gitu, nggak perlu gimana dulu gitu. Nah, sedangkan yang gue ngerasa ketika kita kerjain sama yang sekarang udah ada, makanya kan gue kemarin ada berapa ya, mungkin lebih dari 6 atau 7 yang akhirnya kita kayak ntar dulu aja lah, nggak apa, give up aja. Karena kita fokus dulu aja sama yang udah ada sekarang. Iya, benar-benar. Nah, walaupun capeknya sama nih, capek juga ya kan, terus kayak wah macam-macam lah ya. Tapi resultnya udah jelas, lu udah dibayar loh, ya kan. Jadi itu yang maksudnya gue kadang-kadang ego kita sebagai orang yang ngeran, kadang-kadang lu pingin terus-terusan ada terus gitu loh, Le. Padahal yang ada aja belum beres. Nah, gue ngerasa gitu sih kebanyakan, kayak gitu. Karena kan lu justru bisa hidup, lu tau sendiri kan sekarang juga industrinya lagi nggak terlalu oke. Orang craving untuk pitching, makanya ya sekalinya ada klien lu hargain gitu. Jalanin. Jadi lu gak perlu pitching terus kan. Kayak begitu sih. Bener. Nah ini gini ya, Ale tuh pernah sempat melalang buana di berbagai brand agency juga gitu kan. Lu ada gak sih, menurut lu bener gak sih suatu klien itu bakal milih lu lebih tinggi probability-nya kalau emang brand dari perusahaan lu itu, dari agency lu itu ya lebih dikenal lah, atau bukan yang terlalu butik-butik amat lah gitu. Ada gak sih pengaruh dari situ menurut lu? Kayak ordal gitu ya? Sebenarnya misalkan ya, gue sebagai brand, terus lu ada agensi 1, 2, 3, tapi gue tahu nih agensi 3 ini tuh udah agensi yang gede banget gitu. Tapi sebenarnya ya pitch decknya mirip-mirip aja mungkin, tapi gara-gara kayak emang brand agensinya udah lu tahu, jadi lu pilih dia gitu. Itu terjadi nggak sih sebenarnya? Mengutip kata May, karena dia pernah di brand side ya. Jadi sebenarnya lebih milih yang paling worth it. Yang paling worth it ya? Iya, lebih milih yang paling worth it gitu. Worth it itu diukur dari apa gitu? Diukur dari ya within the budget. Gua as a brand dapatnya apa aja nih. Terus yang kedua, quality-nya kayak gimana nih? Mungkin kayak gitu ya. Jadi kayaknya nggak selalu kalau misal suatu brand udah tahu, wah ini agensi yang well known nih gitu kan. Gue pilih dia deh. Kayaknya nggak selalu seperti itu, karena bisa jadi ada variabel lain gitu. Misalnya, waduh ternyata rate-nya nggak masuk nih di budget kita gitu as a brand gitu, misalnya gitu kan. Mungkin ada variabel-variabel yang lain gitu. Meskipun si brand setnya udah tahu kualitinya misalnya, kualitinya itu udah oke banget, cuma ternyata waduh rate-nya nggak masuk nih ternyata gitu. Bisa jadi kan gitu. Tapi bisa jadi juga, pilih dia aja deh, kayak udah well known, udah proven kualitinya, misalnya udah menangin awards banyak gitu ya. Terus kayak wah udah sama dia aja gitu. Mungkin bisa jadi juga gitu. Jadi ya
balik lagi sih ke kebutuhannya apa gitu. Ujung-ujungnya worth it apa enggak ya? Bener, ujungnya worth it apa enggak gitu. Karena gue suka sempet kayak dulu 5 tahun yang lalu sama Hansel ngerasa dulu kita tuh kayak butik banget kan ya. Jadi sekali dapat kesempatan bersanding sama yang keren-keren, kita tuh ngerasa kayak anjir bisa loh ternyata. Dan pas gue lihat ternyata orang-orang yang dibalik itu sebenarnya sama-sama aja Le. Iya sama. Kita lagi gitu loh. Iya betul. Bahkan kadang-kadang ada yang orang ini kesana kesini kan. Jadi kayak yang membungkus cuman brandnya doang. Iya. Tapi idenya ujung-ujungnya ya orang-orang itu lagi. Iya. Nah, gue juga pernah sebenarnya. Gue juga pernah pitching lawannya tuh agensi-agensi gede gitu. Pas udah masuk kan kick off brief internal terus tanya. Iya. Ini lawannya sama siapa aja? Sama ini. Waduh. Tuh. Gue udah kayak waduh. Gimana ya? Abis itu kreatif director gue encourage. Iya. Yaudah fokus aja ke materi yang kita deliver gitu ya. Kompetitor nggak usah dipikirin gitu. Kalau misalnya emang kita menjawab brief kebutuhan, ya kita bisa ada chance untuk menang. Dan beneran ternyata menang gitu loh. Wah, gue kayak ternyata bisa ya gitu menang lawan agensi-agensi gede gitu. Pas ternyata gue sempet ngintip deck agensi kompetitor tersebut. Gue dikasih lihat gitu kan. Terus gue bilang ke teman gue ini, lo tau nggak kenapa lo nggak menang? Gue bilang gitu. Lo insight-nya kurang nyambung, gue bilang gitu. Kalau gue kan bawanya ini, coba lo lihat nih gini. Dia protes, anjing, simple banget ya deck lo. Iya, tapi menjawab gitu. Dan insight-nya sesuai gitu. Kalau lo masih jampi nih, gitu gue. Ya gitu sih paling. Oke. Lu kalau dari perspektif bisnis ngelihat industri kreatif deh gue bisa bilang. Tapi kreatifnya jangan kayak industri kreatif yang ada beberapa subsektor sampai musik gitu-gitu ya. Misalnya industri kita aja gitu ya. Lu ngelihatnya in the long run itu bakal kayak gimana ya bentuknya? Karena lu tahu sendiri kan kita ada teman kita Mei dari Brandside tuh dapat insights juga. Gue pun juga banyak teman-teman yang punya agensi juga. Gue ngeliat banyak yang struggle. Iya. Tapi gue liat juga banyak yang buset tajir banget project lu gitu kan. Banyak yang gitu juga. Jadi gue kayak bingung gitu loh. Menurut lu industri ini di advertising ini landscape-nya dalam jangka panjang bakal ke arah mana deh? Service-service apa yang menurut lu bakal diminatin gitu sama Brandside? Service-service yang hasilnya itu lebih bisa terukur. Oke. Terukur dalam artian ya ke sales gitu. Karena kalau lo pernah denger MCN agency nggak? Enggak. Jadi MCN agency itu multi channel network. Oh tahu, MCN tahu. Nah modelan agency kayak gitu tuh yang gua kira namanya. Enggak, modelan agency kayak gitu. Nah itu growing banget dari tahun 2020, 2021 tuh growing banget bahkan sama sekarang. Dan banyak brand-brand gede yang kemudian mulai pakai jasa mereka untuk itu nge-boost sales gitu. Jadi karena MCN agency ini kan modelannya dia tuh kerjasama dengan kreator, afiliator, kerjaannya ya nge-live, kerjaannya ya bikin konten dengan keranjang kuning. Nah ini tuh growing banget dan cuan banget, cuan di brandnya, cuan di agensinya gitu. Jadi gua rasa sih trennya mulai ke sana ya, service-service yang mulai bisa menghadirkan tangible result untuk brand gitu, bisa diukur. Dan kalau kayak gitu kan kelihatan banget tuh spend money berapa, ROAS-nya berapa gitu kan, berapa persen gitu udah bisa banget tuh dihitung. Tapi kalau misal advertising agency gitu ya, misalnya kita bikin campaign terus ATL misalnya pasang billboard, pasang videotron dan lain sebagainya kan kurang bisa terukur dibandingkan dengan yang tadi gitu kan. Jadi mungkin trennya akan lebih ke sana sih. Tapi peran agency ini kan sebenarnya sebagai external parties kan. Mungkin nggak menurut lo kayak one day udah nggak dibutuhkan lagi. Jadi dari brandnya itu udah mandiri semua bisa. Mungkin nggak sih ada fase itu menurut lo? Mungkin aja. Karena gue lihat beberapa brand itu udah mulai bikin in-house teamnya sendiri. Bahkan bukan cuman in-house team tapi bikin kreatif studionya sendiri. Itu tuh ada tuh salah satu brand yang gede banget tuh kan. Wah anjir udah bikin kreatif studio sendiri gitu. Wah ini kayaknya
bisa jadi sih arahnya ke sana. Brand-brand mungkin mulai mempertimbangkan untuk pakai in-house team, kemudian pakai vendor itu mungkin untuk kebutuhan campaign base, project base. Kalau untuk PH mungkin masih bisa ya. Iya benar. PH tuh masih bisa, cuman kalau creative agency kayaknya mulai mikirin game plan yang lebih bisa cuan deh. Betul. Cuan untuk di agensi dan brand ya. Betul. Apalagi kan kalau misalkan lu ada AI dan lu pakai yang Ya plus, bener, GPT plus segala macam, lumayan beda tuh inputnya. Bener. Jadi kayak mungkin satu orang yang pinter banget, mungkin productivity-nya bisa luar biasa tuh. Iya, ya kan, satu orangnya pinter banget aja gitu. Jadi mungkin lebih make sense buat ada internal team kayak gitu kan. Cuman gue setuju sama lu untuk production. Menurut gue masih agak sulit lah karena mau orang bilang ada VO3 kayak ada Kling AI kayak gue challenge aja lu coba bikin cacat banget hasilnya. Iya banget, nggak akan sesmooth itu. Nggak akan, jadi memang itu tetap butuh skill Audrey, editor, tetap butuh kayak gitu. Tetap butuh skill tim production lah. Iya, gitu sih. Jadi gue rasa nggak bakal, maksudnya kayak di kreatif kan ada juga yang production side lah ya. Yeah. Kita 50-50 nih kan di sini. 50-50. Nggak akan mati menurut gua, tapi lu akan mati sama orang yang make tools-tools itu menurut gua. Bener. Gitu. Jadi kayaknya adaptif aja sih. Adaptif benar. Adaptif aja sih. Iya, tapi bukan berarti mati semua ya. Tapi maksud gua adalah kayak bisa jadi akan kompetisinya semakin berat gitu sih. Iya, benar. Jadi video editor yang dulu diterima di mana-mana, sekarang mungkin video editor yang udah bisa VO3, bisa bahasa Inggris, gitu-gitu. Bener. Jadinya. Jadi kayak multiple skills lagi yang dibutuhkan gitu naik kan. standarnya kan. Iya, bener. My last question deh kalau gitu. Okay. 2025 nih hari ini kan, masih 2025. Menurut lu apakah ini waktu yang tepat? Karena maksudnya di Creative Era tuh banyak juga lah yang kadang suka DM gitu kan. Kayak kita tuh design house dari mana, kreatif kecil dari mana segala macam gitu. Dan kadang-kadang ada ke Hansel minta ngopi gitu kan, tapi gue juga kadang-kadang ya udah datang aja gitu. Menurut lu ini waktu yang tepat gak sih kalau misalkan lu masih mau membuat suatu advertising atau creative agency gitu hari ini gitu? Masih tepat gak? Kalaupun tepat, apa yang mesti dia perhatiin supaya bisa compete gitu? Tepat-tepat aja asal game plan-nya tepat juga gitu. Dalam artian lo nggak bisa cuman kayak bikin service yang sama. Iya. Lo mesti harus ada pembeda karena sekarang tuh kalau dibilang creative agency, industri creative agency itu bukan udah red ocean lagi, tapi black ocean. Udah dark black ocean. Banyak banget gitu. Jadi misalnya kalau 2025 mau start bikin creative agency, nggak apa-apa, tapi mesti ada service atau karakter yang ngebedain lu sama yang lain itu sih. Jadi bisnis plan-nya, bisnis strateginya juga harus tepat ya gitu. Jadi nggak bisa cuman kayak oh ya udah SMM gitu. Dapatnya desain, foto, video. Itu udah so yesterday lah ya. Itu game plan tahun 2015 mungkin, before 2015 bahkan. Jadi kalau sekarang udah 10 tahun lebih 2025, game plan-nya udah harus berubah. Mungkin tambahin e-commerce things yang bisa ngeboost sales mungkin. Kayak partnership sama kreator, mungkin afiliator dan lain sebagainya. Karena kan trennya juga ke sana ya. Gitu. Jadi mesti adaptif lagi sih. Gue setuju sama lu. Advertising agency hari ini kalau mau survive itu nggak bisa fokus ke what ya, betul, ke produk, tapi harus fokus ke mungkin how kali ya. Bener. Jadi gimana? Karena sekarang orientasinya udah result. Bener. Return on investment semua gitu kan. Kecuali lo emang orang lama advertising yang udah punya network se-strong itu gitu ya, dan lo pede untuk start your own creative agency, ya mau ngomong gue aja gitu. Cuman kalau misal kita orang biasa ya, terus kepengen gitu bikin creative agency ya mesti harus ada yang beda sih. Gue setuju sama lo sih. Yaudahlah kalau gitu. Oke. Let's back to work. Yaudah kalau gitu ya. Makasih banyak Le. Thank you. Yuk kita naik lagi.